Justru karena belum ada kepastian apa segala macam, kita hanya ingin menunjukkan terutama kepada Ibu ya, kepada Ibu Mega, bahwa kami rindu Pak Ganjar memimpin Indonesia, dan kami mohon segera untuk diputuskan, ditunjuk Pak Ganjar sebagai capres dari PDIP dan koalisinya. I'm not knowledgeable with all of the Indonesian. That's why I'm here to learn, though. I'm here to learn about Indonesian politics and who's running for candidate. Kalau dari segi peran diaspora di Hostland di Amerika Serikat, sebenarnya saya melihat diaspora Indonesia itu belum mempunyai satu kekuatan politik yang signifikan untuk bisa kemudian mempengaruhi. Tetapi di sisi lain, bentuk dukungan ini bisa menjadi satu political branding gitu bagi calon presiden di Indonesia, ya. Karena mungkin kita tahu ya bahwa di Indonesia itu masyarakat sering lebih senang dengan berita-berita bahwa ada dukungan dari luar negeri, ada dukungan masyarakat Amerika Serikat mendukung capres A. Itu kalau itu masuk berita sepertinya menjadi satu gimmick yang luar biasa. Ini pembahasan yang strategis untuk kepentingan Indonesia, bukan untuk kepentingan partai demi partai. Itu tentu tidak menjadi bahan pertimbangan kita, dan itu spekulasi yang terlalu merisikokan perjalanan bangsa ini, karena Pilpres kan harus tetap digelar. Saya yakin Presiden Jokowi yang punya track record sangat rasional dalam menentukan langkah politik itu belum tentu juga memberikan restu. Bisa jadi, tapi lagi-lagi kita harus lebih sabar menunggu. Jadi sekali lagi, kalau mau bicara soal rekam jejak, saya kira ya Pak Mahfud MD ini sudah tidak bisa diragukan lagi. Dan yang perlu dicatat lagi adalah dari semua jabatan yang pernah diemban, hampir semuanya itu sukses tanpa ada catat sedikit pun. Nah, berbeda misalnya dengan capres sebelah itu yang pernah dipecat sebagai menteri. Begitu juga dengan Prabowo Subianto yang juga pernah dipecat dari Satuan TNI. Pasangan Ganjar Mahfud yang tak gentar lawan siapapun. Jangan gentar ada Ganjar, tak perlu takut ada Mahfud. Dan yang paling ditunggu-tunggu adalah ketika nanti masa kampanye itu, di saat itulah kita nanti bisa membuktikan bagaimana kualitas dari seorang calon pemimpin ini teruji. Bagaimana mereka cara kampanye, terutama ketika debat. Makanya kenapa kemarin kemudian di media sosial muncul hashtag Ganjar Mahfud tak gentar. Karena memang meyakini bahwa siapapun lawannya, mereka ini benar-benar sudah siap dan sudah teruji sebelumnya. Pemilihan Pak Mahfud MD sebagai cawapres dari Mas Ganjar tidak bisa tidak lebih tepat lagi momennya kalau bukan sekarang. Di saat salah satu lembaga hukum tinggi di negara kita, yakni Mahkamah Konstitusi, tengah mengalami prahara. Mahkamah Konstitusi, penjaga marwah konstitusi, aturan tertinggi di negara kita, ternyata dia dengan mudah diobok-obok kekuasaan dan bertransformasi menjadi mahkamah keluarga. Ini bukan sekedar sebuah skandal hukum. Ini adalah pengkhianatan terhadap tata bernegara kita. Ini pengkhianatan terhadap konstitusi kita. Ini pengkhianatan terhadap reformasi 1998. Dan sekarang memang tidak ada tokoh yang sanggup, yang punya semua kriteria, baik keilmuan maupun moral, untuk melaksanakan tugas maha berat sekaligus maha penting ini, selain seorang Muhammad Mahfud Mahmudin. Kini saatnya Mahfud membereskan dunia hukum kita, khususnya Mahkamah Keluarga.